Ya itulah teman-teman ya, makanya kalian patut bersyukur ketika Allah memberikan kalian hidayah mengenal sunnah. Insya Allah kalian akan terhindar dari hal-hal halu ya, cerita-cerita khurafat ya, dari orang-orang model gufron ini ya. Kemudian seperti oknum-oknum Habib yang suka mendawir-dawir teman-teman ya. Lah ini lagi si Mama Gufron ini ngakunya bisa berbahasa semut teman-teman. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya ma guhron, akihi innaka ya ma adar ya ma firma Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Ini katanya bahasa semut teman-teman ya, tapi kok bahasanya sama saja ya. Ini tanggapan dari Kiai NU sendiri. Kiai Tulen ini teman-teman, bukan Kiai kaleng-kaleng, Pak Lutfi Basori. Jadi beliau ternyata menanggapi adanya fenomena makoli inna ini teman-teman dari Pak Gufron. Apa kata beliau? Ya ini orang dawir teman-teman ya. Dawir adalah istilah yang sekarang sedang tren atau viral, berasal dari bahasa Jawa Banyumas. Banyumas. Artinya orang yang tidak sopan, atau telinganya robek sebelah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Ya Allah teman-teman ya, ini masih terus ya hangat ya pembicaraan tentang Mama Gufron atau Mami Gufron mungkin, atau Tante Gufron sekalian teman-teman ya. Karena namanya kan aneh ya, laki-laki kok disebut Mama Gufron ya. Sekalian saja kenapa nggak Papa Gufron gitu ya. Dan kali ini teman-teman ada videonya yang katanya mengaku bisa berbicara dengan semut ya. Tapi bahasanya ya seputar itu-itu saja. Innaka makoli. Mau dia ngomong dengan Nabi Khidir katanya pengakuannya teman-teman, atau ya ngomong dengan malaikat mungkar nakir ya, ngomong dengan semut ya seputaran itu-itu saja teman-teman. Makoli innaka asidi. Padahal teman-teman ya, siapa sih yang bisa berbicara dengan binatang selain dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Coba contoh ya, Rasulullah dulu ketika bersama para sahabatnya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada Ali teman-teman, ketika naik di atas gunung Uhud ya, maka ketika itu teman-teman gunung bergetar ya, gunung Uhud itu bergetar. Maka Rasulullah di situ mengatakan ya, Usbut Uhudun fa inna ma 'alaika nabiyyin wa siddiqin wa syahidan. Tenanglah engkau wahai Uhud ya, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi ya, ada seorang yang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid yaitu Umar dan Utsman teman-teman. Itu Rasulullah ya tetap menggunakan bahasa Arab ya untuk menenangkan ya gunung Uhud ya. Seharusnya kan Rasulullah menggunakan bahasa yang lain teman-teman ya, karena kan gunung itu bukan manusia teman-teman ya, tapi benda lain ya, atau batu lah kita sebut seperti itu. Nah ini katanya si Mama Gufron ini ngakunya bisa berbicara dengan bahasa semut. Ya Allah, ya Tuhan teman-teman. Makanya teman-teman ya, kita harus bersyukur ya, mengenal yang namanya hidayah sunnah itu ya. Terserah orang mau menjuluki kita seperti apa teman-teman, Wahabi lah, nggak waras lah, teroris lah, segala macam, nggak peduli teman-teman ya. Apalagi kalian yang mungkin baru-baru mengenal sunnah baru beberapa tahun ini. Saya alhamdulillah dari tahun 2009 teman-teman sudah terbiasa dengan julukan-julukan yang seperti itu. Bahkan dari keluarga juga mendapatkan cibiran. Tapi saya memang dasarnya orangnya memang nggak pedulian teman-teman ya, kurang peduli dengan orang meskipun ya dicibir seperti apapun, asalkan saya sudah punya keyakinan yang kokoh ya, keyakinan yang kuat ya, keyakinan terhadap sesuatu. Saya itu orangnya memang sulit untuk dipengaruhi teman-teman ya. Dan tentu saja sekali lagi kita katakan teman-teman, dan ini saya meniru perkataannya Bang Heri Pras yang sering diulang-ulang, yang seperti ini, seperti Mama Gufron ini pastinya nggak bakalan ada di Salafi ya, atau yang sering dijuluki Wahabi, nggak bakalan ada di Muhammadiyah, pastinya ada di Ormas NU atau Aswaja. Meskipun kita katakan nggak semua yang seperti ini ada di NU, tapi yang seperti ini memang biasanya ada di NU. Contoh siapa teman-teman ya? Yaitu Gus Ja'far ya, yang dikatakan sebagai wali teman-teman. Kemudian siapa namanya itu? Yang Habib itu, yang agak-agak ODGJ itu,
Habib Abu Bakar As-Saggab yang katanya dari Solo kalau nggak salah, yang bau kencingnya itu seperti bau minyak kasturi, teman-teman. Ya Allah, teman-teman, itu kan pasti ada di Ormas NU, teman-teman ya. Taib. Sekarang coba kita simak dulu video dari Mama Gufron ini yang ngakunya bisa berbahasa semut, teman-teman. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron. Alkiyi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya Ya Allah. Ya jelas lah. Karena ini saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Nabi Sulaiman. Saya difitnah Dina, senang. Tetap saya mendoakan. Semua gudangnya bersih. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Gimana? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya yakin orang ini, teman-teman, memang ada gangguan mental ya, ada sakit jiwa, atau bisa jadi teman-teman di masa mudanya ya terlalu mendalami hal-hal apa ya, klinik segala macam, teman-teman. Akhirnya ya masa tuanya seperti ini ya, sulit untuk dihilangkan ya. Makanya jadi halu ya, suka mendawir, suka berhayal ya, ngomong yang enggak-enggak, teman-teman ya. Bahasa Suryani lah, bahasa Suryono segala macam. Ya Allah, ya Tuhan, mau dibawa kemana, teman-teman ya? Islam ini kalau dipimpin oleh orang-orang seperti ini, ya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, teman-teman ya, mengenal ya yang namanya hidayah sunnah ini, mengenal ustadz-ustadz kita yang jelas, pendidikannya jelas, ceramahnya jelas, teman-teman ya, nggak lepas dari Al-Quran dan sunnah ya. Meskipun ya pasti semua manusia ada kesalahan, teman-teman ya, tetapi yang seperti ini mustahil kalian akan jumpai, teman-teman ya, di kajian-kajian orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, Salafi, teman-teman. Ya Allah, yang seperti ini pasti ya di situ-situ saja, teman-teman ya, karena memang sudah banyak buktinya. Ini bukan yang pertama kali, teman-teman. Sudah banyak ya dari oknum-oknum Habib yang sebenarnya ya mereka itu sakit, teman-teman ya, sakit jiwa atau kurang sehat lah begitu, tapi dianggap sebagai wali, dan pastinya itu bernaung di ormas yang itu-itu saja, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang kita lihat ini tanggapan dari Kiai NU sendiri. Kiai Tulen ini, teman-teman, bukan Kiai kaleng-kaleng, Pak Lutfi Basori. Dan boleh kita katakan beliau ini yang masih lurus, teman-teman ya. Jadi beliau ternyata menanggapi adanya fenomena makoli inna ini, teman-teman, dari Pak Gufron. Apa kata beliau? Ya ini orang dawir, teman-teman ya. Katanya dawir itu kurang lebih maknanya, nanti kita simak lagi, teman-teman. Ini kurang lebih yang pernah saya dengarkan dari video beliau. Dawir itu yang suka menipu, kemudian yang telinganya robek sebelah. Ya Allah, ya Tuhan. Coba kita simak dulu, teman-teman. Dawir adalah istilah yang sekarang sedang tren atau viral, berasal dari bahasa Jawa Banyumas. Banyumas. Artinya orang yang tidak sopan, atau telinganya robek sebelah, atau juga orang yang suka menipu dan membuat sesuatu untuk mencari perhatian, mungkin juga pansos dan lain sebagainya yang berkonotasi negatif. Istilah dawir-dawir ini tentu tidak menjadi identik dengan satu klan, betul, tetapi hampir di marga-marga manapun ada oknum-oknum yang dawir-dawir. Adapun saat ini yang sedang viral, yang paling grace adalah pengakuan seseorang yang dapat mengarang 500 judul buku atau kitab dengan menggunakan bahasa Suryani dan tampil dengan mengaku bahwa dirinya bisa memanggil malaikat serta memanggil arwah para nabi, bahkan bisa memerintahkan para malaikat dan arwah para nabi tersebut. Tentu tujuannya untuk menipu agar masyarakat ini percaya bahwa dirinya adalah orang yang hebat. Betul. Dan ini terjadi pada seseorang yang sedang mengkritik satu klan, sedangkan dirinya ingin memuliakan klan yang
terkait dengan pribadi dan keluarganya. Inilah di antara tokoh dawir-dawir yang di dunia medsos terkenal dengan istilah kholi. Kalimat kholi ini diulang-ulang berkali-kali oleh orang tersebut agar dirinya dianggap mengerti bahasa Suryani. Jadi jelas teman-teman ya, ini beliau sedang menyinggung atau menyebut ya siapa lagi yang katanya istilahnya yang sedang terkenal ini koli atau makoli, atau mungkin kita yang lebih mengenalnya dengan inna teman-teman ya. Nanti mungkin ini cocoknya mungkin dibuat jadi solawatan sama teman-teman kita di Aswaja teman-teman, kemudian dijadikan sebagai joget-jogetan ya, seperti iku. Nah ini tinggal diganti liriknya saja, inna makoli. Subhanallah. Dan ini lucu sekali teman-teman ya. Makna dawir itu katanya kalau nggak salah dari bahasa Banyumas, katanya yang jelas dari Jawa ini ya. Beliau mengatakan makna dawir itu adalah orang yang suka berbohong kalau nggak salah, kemudian suka menipu, dan telinganya katanya yang robek sebelah ya. Kemudian suka berkata-kata ya halu ya untuk mendapatkan pengakuan ya. Bercerita-cerita yang aneh-aneh pokoknya teman-teman ya, agar dianggap ya memiliki kehebatan yang khusus. Ya ini sama Mama Gufron ini dengan oknum habaib teman-teman ya. Sebenarnya mereka tuh sama-sama tukang dawir semua. Ya terutama ketika mereka menceritakan ya karomah-karomah wali-wali mereka, habib-habib mereka teman-teman ya. Ini pas sekali dua-dua ini teman-teman ya. Pas sekali kalau saling beradu karomah, entah siapa yang juara ini teman-teman ya. Kalau perlombaan karomah, kalau Mama Gufron ini kan bisa katanya memanggil semua ya, malaikat bisa dipanggil, para nabi bisa dipanggil ya, kemudian Imam Ghazali katanya, malaikat Nabi Khidir semua bisa dipanggil katanya sebagai saksi kalau misalkan dia nanti mau membelah langit ini. Subhanallah. Lah kalau dari kalangan oknum habib ini juga nggak kalah teman-teman. Ada yang katanya nggak tidur 33 tahun ya, karena kalau lihat ke kanan katanya lihat surga, kalau lihat ke kiri lihat neraka, lihat ke atas ya melihat arasnya Allah Azza wa Jalla. Ada yang lagi katanya bisa keluar masuk ke surga, sampai ketika dia keluar lagi dari surga ada bekas pasir di kakinya. Ada lagi yang bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ya inilah teman-teman ternyata makna dari dawir yang dikatakan oleh Kiai NU tersebut adalah orang yang suka menipu ya, orang yang nggak sopan, kemudian orang yang telinganya robek sebelah. Subhanallah. Ya itulah teman-teman ya, kesimpulannya sebagai penutup di sini teman-teman ya, bersyukur kalian ya, bersyukur ya mengenal hidayah sunnah ini teman-teman, jangan disia-siakan ya. Pasti suatu saat kalian akan bisa melihat efeknya ya. Ya mungkin bagi orang-orang yang mungkin baru mengenal sunnah baru setahun 2 tahun teman-teman ya, ujiannya akan banyak ya, dan biasanya mungkin nggak tahan dengan ujian-ujian seperti itu teman-teman. Maka nanti sebenarnya kalian akan bisa melihat efeknya setelah bertahun-tahun teman-teman ya. Oh ternyata di Salafi itu yang dituduh Wahabi itu kita betul-betul diajarkan menjadi orang yang intelektual ya, punya daya pikir yang tajam teman-teman ya, tidak mudah terdoktrin ya, tidak mudah ya hulu berlebihan terhadap siapapun teman-teman, meskipun dia ustadz ya, ditokohkan, diulamakan, tapi dalam Salafi itu atau di Wahabi yang sering disebut oleh orang-orang nggak ada itu yang namanya sifat hulu teman-teman. Insya Allah ya kita akan terhindar dari hal-hal tersebut, tatoyur segala macam. Pokoknya keyakinan seperti orang-orang jahiliyah zaman terdahulu, seperti tatoyur misalkan ya. Orang-orang zaman terdahulu teman-teman ketika akan keluar misalkan dari rumahnya mau berdagang misalnya ke suatu tempat, maka mereka melepas burung. Kalau burungnya ya terbang ke arah kiri katanya oh ini hari buruk ini, nggak jadi kita pergi. Tapi kalau burungnya terbang ke arah sebelah kanan, oh ini hari baik ini hari bagus untuk kita berdagang, maka mereka jadi pergi berdagang. Dan di kajian Salafi teman-teman itu semua dibantah karena nggak ada namanya hari buruk teman-teman ya, nggak ada namanya hari buruk, nggak ada namanya ciptaan
hadapan Allah Azza wa Jalla itu buruk ya. Semua itu tergantung kita teman-teman ya, bagaimana mengisinya. Lah meskipun hari Senin, hari Selasa sampai hari Minggu, tapi kalau kita isi dengan ibadah ya, dengan amal soleh, maka insya Allah teman-teman, maka hal baik juga yang akan kita jumpai. Tapi sebaliknya, mau hari Senin, Selasa, Rabu, malam Senin, malam Jumat, malam apapun, tapi isinya kita mendawir-dawir, kemudian bermaksiat teman-teman, ya jangan salahkan teman-teman, yang akan kita dapatkan juga keburukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya ada istilah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Taib, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share-share di video kali ini. Saya berharap ya, dan kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita teman-teman ya, agar kita mudah mengenal ya siapa yang layak untuk kita ikuti dan siapa yang pantas untuk tidak kita ikuti. Tentu saja teman-teman ya, kebalikannya. Dan kita mohonkan kepada saudara-saudara kita teman-teman ya, di luar sana, dari ormas manapun, dari kelompok manapun, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing mereka dan agar terhindar dari hal-hal seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita merasa sesama muslim mencintai, menganggap saudara muslim kita yang lain adalah saudara teman-teman, maka wajib kita doakan mereka teman-teman. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.